Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Jemaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh, di mana Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita kembali di tempat yang mulia ini guna untuk menjalankan di antara salah satu kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu duduk di dalam majelis ilmu untuk mendapatkan penguatan keimanan dan bertambahnya ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap langkah kaki kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Targhib wa Tarhib. Kita masuk dalam bab yang ke-29, yaitu anjuran menempati saf pertama. Anjuran menempati saf pertama dan keterangan tentang meluruskan dan merapatkan saf serta keutamaan saf di bagian sebelah kanan. Ya, jadi pembahasan ini agak sedikit panjang ya, karena nanti kita akan bahas satu persatu dari mulai anjuran menempati saf pertama, kemudian keutamaan merapatkan saf, ya, meluruskan dan merapatkan saf, dan keutamaan saf solat yang di sebelah kanan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah kaidah di dalam kaidah fiqhiyah, ya, kaitannya dengan ubudiyah atau peribadatan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama merumuskan satu kaidah bahwa al-itharu fil qarabi makruhun, ya, wa fi ghairiha mahbubun. Mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah adalah makruh, sedangkan mendahulukan orang lain dalam urusan dunia adalah dicintai atau disukai. Ketika seseorang melihat atau memiliki kesempatan untuk bisa berada di saf yang pertama ketika sholat, maka makruh hukumnya dia mempersilahkan orang lain untuk berada di tempat tersebut. Ya. Jadi ketika kita melihat saf yang kosong di depan, ya makruh. Ya, makruh itu artinya sesuatu yang dibenci, tidak disukai di dalam syariat. Jadi yang utama adalah kita yang berada di saf itu, bukan mempersilahkan orang lain untuk berada di saf yang pertama ketika sholat. Ya, kadang-kadang kita menaruh atau mendahulukan orang lain demi adab dan maslahat, ya, salah tempat, ya, ketika dalam urusan ibadah kita mendahulukan orang lain. Ya. Kita melihat saf yang kosong misalnya, kita lebih memilih menyuruh orang lain karena mungkin lebih tua misalnya, atau mungkin karena
faktor-faktor yang lainnya, sehingga kita memilih saf yang di belakang. Ya, ini adalah perkara yang makruh. Ya. Mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi seorang hamba, seorang muslim untuk berada di saf yang pertama ketika sholat. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang banyaknya keutamaan-keutamaan dan janji dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang betapa mulianya orang-orang yang berada di saf yang pertama ketika sholat. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang yang berada di saf yang pertama, mereka mendapatkan doa dari para malaikat, bahkan dimohonkan ampun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai 3 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan orang-orang yang berdiri di saf yang pertama sampai 3 kali. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Irbah bin Sariyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru li saffil muqaddami thalathan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berada di saf yang pertama 3 kali. Ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan apresiasi yang sangat besar kepada mereka orang-orang yang sholat di saf yang pertama. Nah, makanya para ulama merumuskan satu kaidah yang tadi, al-itharu fil qurabi makruhun. Mendahulukan orang lain dalam ibadah itu makruh hukumnya. Tapi kalau dalam urusan dunia itu bagus. Ya. Dalam urusan dunia itu diperbolehkan, mahbubun bahkan. Ya. Dan fenomena yang sering kita saksikan pada zaman sekarang kita ini justru kebalikannya. Kalau dalam urusan pekerjaan, finansial atau hal-hal fasilitas duniawi, orang bahkan rela menyikut orang lain, berkompetisi dan bahkan sampai menginjak orang lain demi kedudukan. Ya. Tapi dalam urusan ibadah, ya, dia tidak memotivasi dirinya untuk ya, berada di saf-saf yang pertama ketika sholat. Dan kita ketahui bahwa sholat berjamaah merupakan ibadah yang sangat besar, yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sering membahas dari bab-bab yang pertama tentang keutamaan sholat. Ya. Sholat berjamaah apalagi? Ya. Sholat berjamaah 5 waktu merupakan ibadah yang sangat agung. Bahkan disebutkan sebagai barometer baik dan buruknya amal seseorang. Kalau sholatnya bagus, maka amalan ibadah yang lainnya ya, menjadi bagus. Dan tentunya jemaah sekalian, kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah. Bukan hanya sekedar kita menjalankan kewajiban, hanya menggugurkan kewajiban saja. Tapi kita berharap kepada Allah agar kita mendapatkan pahala yang maksimal, yang sempurna di sisi Allah. Oleh sebab itu, ya insyaallah pada malam hari ini, ya mudah-mudahan ini menjadi tambahan ya, penyemangat bagi kita untuk termotivasi agar senantiasa berada di saf yang paling pertama. Ya. Hadis yang pertama dari kitab ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahamu." Seandainya manusia mengetahui pahala pada azan dan saf-saf pertama, kemudian mereka tidak mendapatinya kecuali dengan mengundi, maka niscaya mereka akan melakukan undiannya.
Jadi ketika orang-orang mengetahui betapa besarnya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang berada di saf yang pertama, maka mereka rela untuk mengundi. Ya, misalnya hari ini yang di saf pertama Fulan bin Fulan, besok ganti lagi, siapa lagi? Karena semua orang ingin mendapatkan keutamaan tersebut. Kalau misalnya orang itu terus, yang lain gak kebagian. Misalnya kayak gitu ya. Jadi manusia rela berundi supaya bisa mendapatkan saf yang pertama. Saking besarnya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang mau berebutan berada di saf yang paling pertama. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala sufufil awwal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersalawat kepada orang-orang yang berada di saf-saf yang pertama. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa saking mulianya orang yang berada di saf yang pertama, Allah dan para malaikatnya yang mulia bersalawat. Maksudnya salawat di sini adalah mendoakan kebaikan, mendoakan ampunan, mendoakan rahmat, maghfirah, ditinggikan derajat. Jadi inilah yang menyebabkan orang rela untuk berundi, karena saking besarnya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini menunjukkan adanya keutamaan dan pahala yang khusus bagi orang-orang yang berada di saf yang pertama. Bisa kita bayangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia bersalawat kepada orang-orang yang ada di saf yang pertama. Secara mungkin orang berpikir dalam kacamata manusia, orang-orang yang berada di saf yang pertama misalnya bukan orang yang memiliki kedudukan di mata manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan mereka. Mungkin mereka adalah seorang petani misalnya. Mungkin mereka adalah seorang yang menyapu-nyapu di jalan misalnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat yang mulia kepada mereka karena mereka berada di saf yang paling pertama. Atau bisa jadi orang-orang yang ada di saf yang pertama adalah di antara orang-orang yang pendosa, sehingga mereka mendapatkan doa dari malaikat sehingga taubatnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja bisa berada di saf yang pertama. Makanya disebutkan dalam hadis yang mulia dari Abu Hurairah tadi, "Lau ya'laman nasa ma fin nida'i wa shaffil awwal." Kalau sekiranya orang tahu, orang akan berlomba-lomba. Pahala orang yang mengumandangkan azan dan pahala orang yang berada di saf yang pertama. Jadi ada dua pahala yang sangat besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpikir tentang balasan, jamaah sekalian, terkadang manusia itu mudah tergiur dengan apa yang bisa dia lihat. Kalau kita mau bayangkan, kita buat spanduk di depan misalnya, siapa yang sholat di Masjid Abdul Karim, datang pertama dan berada di saf yang pertama, mendapatkan uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Pasti orang akan berlomba-lomba. Bahkan mungkin ada orang yang rela menginap di masjid untuk mendapatkan saf yang pertama, karena melihat balasan yang tunai, yang cash. Kadang-kadang orang berpikir seperti itu ya. Orang malas melakukan ibadah, malas puasa sunnah, malas sholat tahajud, malas bersedekah misalnya, atau amalan-amalan sunnah yang lainnya, karena kita tidak melihat balasannya secara langsung. Tapi ketika kita bisa melihat, mampu merasakan balasan dari aktivitas yang kita kerjakan, maka kita akan senantiasa berlomba-lomba. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wal akhiratu khairu wa abqa.
akhirat itu lebih baik dan lebih kekal bagi kalian. Jadi manusia itu memang seperti itu. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Lebih senang dengan perkara-perkara yang nampak di dunia ini. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang beriman kebaikan dan kekekalan di dalam akhirat. Jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf laki-laki itu adalah yang paling di depan, dan yang paling jelek adalah yang paling belakang. Dan sebaik-baik saf wanita adalah yang paling belakang, dan yang paling jelek adalah yang paling depan. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ada dua penyebutan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dua kondisi di mana seseorang sama-sama melakukan sholat tapi memiliki pahala yang berbeda. Satu memiliki pahala yang besar, satu memiliki pahala yang kurang besar. Rasulullah menyebutkan orang yang berada di saf yang pertama adalah saf yang paling terbaik bagi laki-laki, dan saf yang paling belakang adalah yang paling jelek. Maksudnya yang sedikit keutamaannya, ya. Bukan tidak sah sholatnya, tapi yang sedikit keutamaannya, ya. Karena di dalam hadis yang mulia Nabi SAW mengatakan, anna Rasulullah SAW kana yastaghfiru li suffil muqaddam thalathan walithani marratan. Kana yusalli ala suffil muqaddami salasan wa ala thani wahidatan. Rasulullah SAW memohonkan ampun untuk saf-saf yang pertama 3 kali, dan untuk saf yang kedua 2 kali. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW berdoa untuk saf yang pertama 3 kali, dan untuk saf yang kedua 1 kali. Jadi orang yang berada di depan dengan orang yang ada di belakang memiliki keutamaan yang berbeda. Jadi kalau yang di depan didoakan 3 kali, yang di saf yang kedua didoakan 2 kali atau 1 kali, berarti saf yang ketiga dan seterusnya tidak mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Nah, ini menunjukkan tentang ya betapa jauh perbedaan antara keutamaan orang yang berada di saf yang pertama dan saf yang di belakangnya. Dan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa saf yang paling jelek bagi laki-laki maupun bagi wanita, artinya mereka mendapatkan sedikit pahala dan keutamaannya, karena berada pada posisi yang semakin jauh dari yang diperintahkan di dalam syariat. Itu. Jadi maksudnya yang jelek itu bukan sholatnya yang tidak sah atau sholatnya yang buruk, tidak, tapi dia mendapat sedikit pahala dan sedikit keutamaan. Adapun yang dimaksud dengan saf yang pertama adalah saf yang berada di belakang imam, baik orang itu datang ke masjid di awal waktu maupun datang belakangan. Jadi orang yang berada di saf yang pertama itu bukan hanya mereka yang datang pertama ke masjid, ya, karena terkadang ada orang-orang yang lebih memilih untuk berada di saf yang belakang, ya, apalagi misalnya kayak sholat Jumat misalnya, ya, milih saf yang paling belakang, padahal dia berangkat duluan, ya, tidak memilih saf yang paling terdepan, ya. Ketika dia duduk sampai dia pulang, dia mendapatkan doa, dia mendapatkan salawat dari para malaikat, ya. Sedangkan ketika datang pertama kemudian duduk di saf yang belakang, maka tidak akan mendapatkan doa, gitu. Jemaah sekalian, ada beberapa kondisi yang khusus bagi perempuan. Disebutkan
secara keumuman hadis menyebutkan bahwa saf yang paling baik bagi wanita adalah yang paling belakang. Dan yang paling buruk atau yang kurang bagus adalah yang safnya di paling depan. Apabila salat tersebut, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa saf bagi wanita adalah yang paling belakang. Ya, hal ini disebabkan karena posisinya berada paling jauh dari barisan laki-laki, agar tidak menimbulkan fitnah tentunya. Ya, akan tetapi kata beliau, apabila saf wanita itu dipisah atau berada di tempat yang berbeda dari jamaah laki-laki, maka sesuai dengan keumuman hadis, saf yang terbaik bagi mereka adalah yang paling terdepan. Itu kata beliau. Dan tentunya ketika kita membahas tentang betapa besar dan banyaknya keutamaan yang didapat oleh orang-orang yang berada di saf yang pertama dan orang yang pertama kali datang ke masjid, tentunya banyak hal-hal yang merugikan orang-orang yang datang atau duduk di saf-saf yang di belakang. Apalagi ketika seseorang sengaja untuk bersengaja untuk senantiasa terakhir dalam sholat berjamaah. Karena Rasulullah SAW mengancam dengan ancaman yang tegas. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah, la yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yu'akhiruhumullah. Orang-orang yang terbiasa mengakhirkan hadir ketika sholat berjamaah, niscaya Allah akan mengakhirkan kebaikan untuk mereka, atau akan mengakhirkan urusan bagi mereka. Jadi ini ancaman yang keras. Kalau bersengaja setiap kali sholat terlambat, Allah mengancam mereka agar diakhirkan urusannya, urusan dunia dan akhiratnya. Ya, yang sebagaimana yang disebutkan Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya, yang dimaksud di dalam hadis ini adalah orang-orang yang datang akhir sehingga tidak mendapatkan saf yang pertama, maka Allah akan mengakhirkan bagi mereka, termasuk di antaranya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan dan keutamaan, dan ketinggian kedudukan, dan ilmu yang bermanfaat, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan kepada mereka yang senantiasa mengakhirkan, senantiasa terakhir ketika sholat berjamaah. Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwa dalam hadis ini terdapat ancaman Rasulullah SAW tentang bahaya yang mengakhirkan datang ke masjid. Jadi kalau misalnya dia mampu untuk datang di awal waktu, tapi dia bersengaja untuk datang akhir waktu, maka ini yang termasuk di dalam ancaman hadis ini. Allah Subhanahu wa taala mengancam mengakhirkan segala urusannya. Kemudian hadis yang selanjutnya jamaah sekalian, Rasulullah SAW bersabda dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Qalu ya Rasulullah wa ala tsani. Qala innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Qalu ya Rasulullah wa ala tsani. Qala wa ala tsani. Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk orang-orang yang berada di saf yang paling pertama. Kemudian para sahabat Nabi mengatakan, ya Rasulullah, juga untuk saf yang kedua. Rasul mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat untuk saf pertama. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, juga untuk saf yang kedua. Rasul menjawab, dan untuk saf yang kedua.
Jadi Rasulullah mengulangi 2 kali untuk mereka yang berada di saf yang pertama, ya, dan mendoakan untuk saf yang kedua 1 kali. Rasulullah SAW bersabda, "Sawwu sufufakum wa hadhu baina manakibikum walinu fi aidi ikhwanikum wa shuddul khalal fa inna syaitana yadkhulu bainakum bimanzilatil khadaf yakni auladad-dhan as-sighar." Rasulullah SAW bersabda, luruskanlah saf kalian, sejajarkanlah pundak-pundak kalian, bersikaplah lunak kepada tangan saudara-saudara kalian, isilah celah-celah yang kosong karena setan menyusup di antara kalian seperti hadh, yaitu anak domba yang kecil. Jamaah kaum muslimin, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang anjuran agar meluruskan dan merapatkan saf. Ya. Dan ini di antara sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ketika imam mengatakan sawwu sufufakum, ya, banyak yang tidak meluruskan dan merapatkan saf. Padahal Rasulullah SAW ya, menyuruh agar saf itu lurus dan rapat. Karena kata Rasulullah tadi mengatakan, fa inna syaitana yadkhulu bainakum bimanzilatil khadaf. Jadi syaitan itu akan masuk mengganggu orang-orang yang sholat apabila celah-celah di dalam saf itu tidak ditutup. Jadi syaitan ada di situ. Ya. Jadi orang tidak fokus, tidak khusyuk di dalam sholat karena atau tidak sempurna pahala sholat berjamaahnya karena tidak meluruskan dan merapatkan saf. Jadi jamaah sekalian, sebagai kesimpulan adalah bahwa dalam urusan kebaikan hendaknya di antara kita, di antara kaum muslimin senantiasa berlomba-lomba untuk mengejarnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah kalian di dalam berbuat kebajikan. Hanya saja terkadang seperti itu, kadang-kadang kita lebih mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk senantiasa berlomba dalam kebajikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddatil muttaqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian dalam menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bicara tentang ibadah, kita adalah orang yang paling pertama untuk datang, atau orang yang pertama yang mengerjakannya. Berlomba-lomba. Apa saja amal ibadah yang bisa kita kerjakan, maka kita kerjakan semampu kita. Kita berlomba-lomba semaksimal mungkin. Sebagaimana kita berlomba-lomba dalam urusan-urusan dunia. Bahkan urusan akhirat itu jauh lebih penting untuk kita perlombakan. Jangan sampai malah kebalikannya. Bahkan jemaah sekalian, jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang merugi ketika kita sudah membaca dan memahami, kemudian mengetahui tentang keutamaan saf yang pertama itu, kemudian kita termasuk orang-orang yang acuh. Bahkan mungkin kita mendahulukan orang lain di dalam saf ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memotivasi kita untuk berada di saf yang pertama. Coba kita bisa membayangkan betapa besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi mereka yang ada di saf yang pertama. Apa kata Rasulullah? Innallaha yusallu ala sufufil awwal. Allah bersalawat kepada orang-orang yang berada di saf yang pertama.
Maka yang paling penting bukan banyaknya hadis yang kita ketahui, yang kita hafal, tapi yang paling penting adalah siapa yang paling bersegera untuk melakukan atau memenuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian jemaah sekalian, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi diri kami pribadi dan bisa bermanfaat bagi jemaah sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersemangat di dalam melaksanakan ibadah, dan semoga kita termasuk orang-orang yang bisa termotivasi untuk melaksanakan salat berjamaah berada di saf yang paling pertama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.